Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我是Azman老师，欢迎来到 LKP Citra Kenangan. Selamat datang di LKP Citra Kenangan bersama Azman老师dari Belajar Bahasa Mandarin. Nah, ini khusus untuk TKI yang ingin pergi ke Taiwan ataupun ke Hong Kong yang ingin bekerja di sana. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dipelajari. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya, di sesi untuk nama-nama atau bagian-bagian yang sering diucapkan di dalam rumah ya. Jadi bagian-bagian di dalam rumah yang sering diucapkan oleh TKI Taiwan ataupun Hong Kong dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi nanti teman-teman semua yang ingin pergi ke sana tidak bingung lagi berbicara apa sih, artinya apa sih. Nah, gitu nanti kita akan pelajari itu semua ya. Nah, insya Allah materi kita hari ini adalah 10 bagian-bagian dalam rumah yang sering diucapkan oleh TKI yang ingin pergi bekerja di Taiwan ataupun Hong Kong. Nah, sebelum kita mempelajari bahasa Mandarinnya, lai xie yi ji ba. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesianya dulu. Nah, apa saja yang sering diucapkan? Yang pertama pasti pintu, kemudian apa lagi? Kemudian kamar mandi, lantai atas, lantai bawah. Kemudian kamar mandi ya, toilet ya. Tadi sudah ya, kamar mandi, toilet. Apalagi? Banyak sekali ya. Nah, dan kita akan urutkan. Yang pertama itu adalah pintu, kemudian jendela, lantai, kemudian ruang tamu, kemudian kamar tidur gitu ya, kemudian toilet ataupun kamar mandi, kemudian dapur, tangga, lantai atas dan lantai bawah. Nah, ini 10 hal ini dasar sekali, jadi teman-teman semua mudah untuk menghafalnya ya. Oke, nah sekarang siapkan penanya, pulpennya, bukunya untuk dicatat ya, dan cara bacanya juga. Sebelum kita mempelajari bahasa Mandarinnya, seperti biasa kita ulang dulu popo-moponya ya. 1 2 3开始 popo mopo de te ne le ge ke he ji 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 zi 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 shi 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 rue 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 ya, rue. Kalau W dibaca U, kalau Y dibaca I dalam tulisan ya. Kalau seandainya tulisannya U maka dibaca W, seandainya tulisannya I maka dibaca Y, kebalikannya ya. Jadi nanti teman-teman semua dasar-dasar bahasa Mandarin tetap diulang-ulang karena itu adalah dasarnya ya. Ketika dasarnya sudah lancar, bisa kesananya akan mudah untuk mengembangkan. Oke teman-teman semua. Oke, sahabat warga LKP Citra Kenangan, kita akan langsung mempelajari bahasa Mandarinnya ya. Yang pertama adalah pintu. Pintu bahasa Mandarinnya adalah men ya. Jadi nadanya ada 2. Men seperti tulisannya di sini. Men artinya adalah pintu. Nah, kemudian yang kedua adalah jendela. Jendela cuang hu ya, ada ch agak sedikit ledakan. Cuang hu gitu ya. Cuang hu seperti ini tulisannya. Cuang hu ya. Cuang hu hu-nya ditekan. Cuang hu artinya jendela. Cuang hu biasanya TKI kan biasanya ada di jendela, berarti cuang hu, cai cuang hu gitu ya. Cuang hu. Men, nah ini sering didengarkan, nanti akan mudah ya memahami ya apa yang disampaikan oleh majikan atau bos di sana ya, atau enggak akum amanya menyampaikan apa gitu ya. Kemudian berikutnya lantai. Lantai itu ti pan ya. Ti pan. Pengucapannya ditekan. Ti pan ya, ditekan ya. Ti pan artinya adalah lantai ya, seperti ngepel, lantainya kotor. Ingat kosakatanya. Ti pan. Nah, kemudian ruang tamu. Ruang tamu bahasa Mandarinnya ke. Jadi benar-benar ditekan.
Kayak contoh kita bilang ibu ya, jadi ibu, jadi bu-nya ke. Seperti ini contohnya. Nah, ini tulisannya ya. Ke. Ting, ting ada ledakannya. Ting, ke, ting, ke, ting gitu ya. Cai ke ting. Cai ke ting artinya di ruang tamu ya. Cai ke ting. Cai ke ting gitu. Ke ting, ingat kata ting, ke ting artinya adalah ruang tamu. Berikutnya adalah kamar. Kamar tidur ya, kamar untuk tempat istirahat ya. Fang, Jian. Jadi fangnya itu nada 2, ke atas dulu. Fang, fang, Jian gitu ya. Fang, Jian gitu. Fang, Jian. Oke, ikuti lao shi. Fang, Jian. Fang, Jian. Artinya adalah kamar ya, kamar untuk istirahat yang ada kasurnya. Nah, itu Fang Jian gitu. Nah, ini sangat dasar sekali. Nanti teman-teman semua bisa mencatat ya, dicatat ya. Seperti Lause catat semuanya, Lause rangkum supaya mudah untuk diulang-ulang teman-teman semua ya. Lause contohkan ya. Oke, berikutnya adalah dapur ya. Dapur sering kita ke dapur, kita ambil makanan ya. Nah, nanti kalau majikan suruh kita ke dapur, ingat dapur adalah cu fang, cu fang. Nada-nada 2, ada nada 2 yang sama seperti ini. Cu fang, cu fang, cu fang ya. Lambatnya begini. Cu fang ya. Cu fang, cu fang, cu fang, cai cu fang. Di dapur ya. Cai itu di artinya. Nah, cai cu fang artinya di. Ya, berikutnya kamar mandi ataupun toilet ya. Toilet yang ada kamar mandinya, yang ada WC-nya ya. Itu bahasa Mandarinnya kan kalau si, shao itu ada nada yang sama. Nah, seperti ini. Berarti nada yang berubah adalah nada yang si-nya. Si-nya menjadi nada 2. Jadi si, shao, jian, si, shao, jian gitu. Nanti kalau mau izin ke toilet, ucapin si, shao, jian, si, shao, jian gitu ya. Dui bu ji, wo yao ji. Si shao jian gitu. Itu kalimatnya seperti itu. Ya, kalimat kalau mau ke kamar mandi. Ya, Lause kasih ya ini ya. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Dui bu ji gitu. Minta maaf. Wo yao ji. Si shao jian gitu ya. Lause ulang lagi ya. Dui bu ji. Wo yao ji. Ji-nya ditekan. Ji. Si shao jian. Nah, seperti itu ya. Saya mau ke kamar mandi. Nah, berikutnya tangga ya. Tangga sering takut jatuh, takut licin, maka sering disebut-sebut tangga ya. Nanti habis tangga ada lantai atas, ada lantai bawah. Nah, tangga dulu ya. Tangga itu lou ti, lou-nya ada 2. Lao ti artinya adalah tangga ya. Berapa enak tangganya. Jadi hati-hati kalau mau naik tangga ya. Kalau lansianya turun gitu kan, akung amanya turun. Nah, ingat tangganya nggak boleh licin ya. Jadi ingat kosakata tangga lao ti gitu ya. Ti. Berikutnya lantai atas. Nah, sama, lantai atas kita pakai lao juga, tapi kalau atas itu shang. Jadi lao shang, shangnya ditekan seperti ibu. Lao shang artinya adalah lantai atas ya. Biasanya pilih mau di lantai atas apa di lantai bawah ya. Biasanya Ampung Ama mau ke lantai atas, nyebutin wo yao qi lao shang gitu ya. Wo yao lao xia, saya mau ke lantai bawah gitu ya. Nah, jadi lao shang adalah lantai atas. Kita ucapkan bersama-sama lao shang, lao shang, lao shang. Lao ada u-nya, berarti u-nya jadi w, jadi lao shang gitu ya. Kemudian turun ke lantai bawah lao xia, artinya adalah lantai bawah. Nah, gitu teman-teman semua. Oke.
Kita ulang lagi semuanya dari awal ya, dari awal supaya tidak bingung, dan semoga teman-teman semua bisa mencatatnya dan menghafalnya ya. Diulang-ulang videonya minimal 2 kali ataupun 3 kali diulang-ulang, kemudian diucapkan bersama-sama oleh teman-temannya, dan syaratnya harus lantang suaranya supaya apa? Supaya hafal dan bisa dipraktekkan ya teman-teman semua. Oke, kita ulang. Yang pertama adalah pintu, men, kemudian jendela, cuang, hu, nah itu jendela ya, cuang hu. Kemudian lantai, tipan, kemudian ruang tamu, keting, ruang tamu. Kemudian kamar yang ada tempat tidurnya, fang jian. Kemudian dapur, cu fang. Kemudian toilet ya yang ada WC-nya, xi shao jian. Nah itu toilet atau kamar mandi ya, kamar mandi yang ada toiletnya ya. Kemudian tangga, nah, tangga lao we ya, u-nya jadi we, lao ti artinya adalah tangga. Kemudian lantai atas, lao tambahin shang itu artinya atas ya. Jadi kalau shang itu artinya atas, jadi lao shang artinya lantai atas. Kalau lantai bawah ditambahin xia, nah, ganti xia, lao xia artinya adalah lantai bawah ya teman-teman semua. Semoga teman-teman semua nanti bisa mempraktekannya setelah mempelajari ini ya di daring bersama LKP Citra Kenanga ya. Semoga teman-teman semua warga belajar di LKP Citra Kenanga mencatat dan menghafalnya supaya nanti ketika pergi ke Taiwan, Hong Kong ya, di daerah Cina sana ya, menjadi TKI, itu sudah tidak bingung lagi dengan apa yang diucapkan oleh majikannya. Minimal itu pernah mendengar minimal ya. Nah, maksimalnya lagi diucapkan, dihafal supaya nanti bermanfaat di sana ya. Jadi nanti kalau orang biasanya ya, kalau orang-orang di sana ya, di sana di Cina sana, ketika orang Indonesia bisa berbicara bahasa Mandarin, wah itu dikasih jempol ya. Senang nanti majikannya itu ya, karena bisa komunikasi dan bisa mengikuti bisa mengetahui budaya di sana ya. Itu bagus sekali teman-teman semua. Oke teman-teman semua, nah yang paling penting nanti adalah dicatat dan dipraktekkan ya, dihafal ya. Oke, nah kita akan ulang Sang Tiao ya, Sang Tiao itu adalah nada dalam bahasa Mandarin. Kita ulang ya. Pertama ma, lo usah tambahkan ini yang nada, karena 4 kunci sukses itu sangatlah penting sekali ya. Banyak orang-orang TKI yang sudah pergi di sana hanya bisa berbicara aja dari mendengar, tapi tidak bisa membaca pinyin-nya gitu. Kalau bisa membaca pinyin, beli buku dari Indonesia, buku bahasa Mandarin, kemudian dibaca. Nah itu bisa, itu jadi panduan daripada dengar dari orang-orang di sana. Nggak apa-apa dengar juga, tapi kita juga bisa mengetahui, oh ternyata ini bacanya seperti ini gitu ya. Jadi tidak salah. Dan nanti ketika bisa membaca pinyin, maka akan mudah untuk mengajarkan ke teman-temannya. Ketika pulang ke Indonesia, nanti juga bisa menjadi guru bahasa Mandarin. Jadi bisa membaca ya, tidak hanya dengar saja gitu ya. Nanti juga ada bahasa Hokkien, bahasa daerahnya mereka gitu ya. Tapi nanti dengan bahasa Mandarin mereka akan senang semuanya, akan mengerti. Karena bahasa Mandarin adalah ibarat bahasa Indonesia, bahasa mempersatukan ya daratan Cina di sana. Nah, teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kuisnya ya. Oke, kita akan hitung 1, 2, 3, 开始. Kita masuk ke kuis.
Oke sahabat warga LKP Citra Kenanga, gimana kuisnya ya? Gampang-gampang kan? Tinggal mengulang aja pelajaran yang tadi telah Laushe sampaikan. Ini sebagai penguat teman-teman semua dalam mempelajari bahasa Mandarin. Oke, sampai sini dulu sekian dari Laushe. Semoga kita nanti akan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan tetap semangat belajar bahasa Mandarin di LKP Citra Kenanga. Bangkit bersama, vokasi jaya bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.